Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih menjawab pertanyaan dari Mr. Armanda. Saya melihat bahwa bank konvensional kalau jual beli ada bunganya, tapi kalau bank syariah pinjam meminjamnya pakai bagi hasil. Lalu pertanyaan saya, apa perbedaan bunga dengan bagi hasil yang justru kelihatan cara kerjanya hampir sama? Ini pertanyaannya yang salah. Saya berani bilang salah karena nggak akan ditemukan di bank konven ada akad jual beli antara nasabah dengan bank konven, nggak ada. Di kredit itu nggak ada akad jual beli, nggak ada. Adanya adalah akad kredit bersyarat bunga. Makanya kalau pertanyaannya di bank konven kalau jual beli ada bunganya, ini pertanyaannya sudah salah. Oke, lanjut. Pertanyaannya salah lagi. Kalau bank syariah pinjam meminjam pakai bagi hasil. Pinjam meminjam dengan bagi hasil itu berbeda. Pinjam meminjam itu bahasa Arabnya adalah ariyah. Kalau utang bahasa Arabnya qard. Kalau bagi hasil bahasa Arabnya nanti kalau syirkah, nanti bisa mudharabah, bisa musyarakah. Beda-beda itu. Beda istilah udah beda semua. Maknanya, konsekuensinya sudah berbeda. Oke, ini pertanyaannya adalah bunga dengan bagi hasil. Oke. Begini, ini dari simpanan dulu ya, bunga di tabungan misalnya. Kalau tabungan di syariah itu yang bisa dijanjikan adalah nanti bah nasabah, nanti kalau ada hasil kita bagi ya separuh, 50-50, 50-50 misalnya, itu tabungan syariah. Nggak ada bunga di situ. Kalau ada bagi hasil nanti dibagi. Kalau nggak ada ya nggak ada. Tapi insya Allah bank syariah tetap nggak pengen nasabahnya kabur, insya Allah tetap dibagiin sesuatu kan begitu. Nah, kalau bank konven ya itu tadi bagi hasil ya. Kalau bank konven dari awal sudah dijanjikan hasil pasti bunga 5% misalnya. Ini kan mendahului kehendak Tuhan. Ini berlagak menjadi Tuhan. Duit belum diapa-apain oleh si bank konven, nasabah sudah dijanjikan misalnya bunga 5% dari 10 juta misalnya 500.000. Ini mendahului kehendak Tuhan. Duit itu belum diapa-apain, kok sudah dijanjikan hasil pasti. Nah, ini bunga. Ini merusak akal. Oke, di deposito pun begitu. Di deposito syariah pakai akad investasi, begitu juga. Tergantung nanti hasilnya seperti apa, nanti hasilnya kita bagi. Kok jatuhnya kok sama saja dengan yang bunga tadi itu? Ya nggak apa-apa. Lah kalau jatuhnya dapatnya sama saja, kalau yang satu akadnya masuk akal, kalau yang satu akadnya merusak akal, kan lebih baik milih yang masuk akal, pakai akad dagang. Nah, kalau akadnya titipan, di bank syariah ada akad titipan. Kalau akad titipan nggak dijanjikan hasil tertentu. Nanti mungkin saja akan dikasih bonus. Jadi seperti itu. Pakai logika dagang yang masuk akal. Kalau di produk-produk giro, tabungan, deposito di bank syariah. Nah, kalau pakai akad yang dalam rangka pembiayaan, ini akadnya dagang juga kalau ngambil untung. Justru kalau di bank syariah ada akad jual beli. Kalau akadnya jual beli berarti dari awal sudah dipastikan harganya berapa. Kalau nanti suku bunga naik atau turun nggak ngaruh. Nggak bakal nambah utang nasabah. Itu margin keuntungan jual beli. Tetapi kalau di konven bisa jadi sih ada bunga flat sampai selesai bisa jadi. Tapi kan akadnya bunga, kredit bersyarat bunga. Bagi bank konven itu riba. Ujung-ujungnya sama saja, prakteknya sama-sama ada duit yang dikeluarkan oleh bank, konven maupun bank syariah, akadnya yang berbeda, istilah akadnya yang berbeda, jangan sepelekan istilah. Al-Quran itu isinya istilah, hadis itu isinya istilah. Kalau istilah itu nggak penting, maka Al-Quran dan hadis juga menjadi tidak penting. Orang legal pasti tahu, beda titik koma aja bisa ribut, apalagi beda istilah. Tiap-tiap istilah punya makna, ya. Akad kongsi dengan akad jual beli, resiko legalnya sangat beda. Meskipun jumlah uang yang dikeluarkan sama, nanti hasilnya kok ternyata mirip atau sama. Ya itu kan berarti hasilnya sama saja, prosesnya berbeda, akadnya berbeda, hukumnya berbeda. Sama-sama bersetubuh, yang satu pakai akad zina, yang satu pakai akad nikah, yang pakai akad zina menjadi haram, yang pakai akad nikah menjadi halal. Karena apa? Ketika kita sudah milih istilah tertentu, istilah nikah, mau nggak mau harus ke KUA. Mau nggak mau harus terpenuhi, walinya harus ada, saksinya harus ada. Kalau akad zina, kan nggak perlu ada saksi, nggak perlu ada wali, ya. Atau kalaupun ada, jadi rame-rame, double-double kan begitu dosanya. Seperti itu. Gara-gara beda istilah ternyata.
Yang dilakukan bisa aja nih aktivitas fisiknya itu bisa jadi sama saja. Keuntungan nominalnya bisa jadi sama saja. Gara-gara beda istilah itulah hukumnya menjadi beda. Jangan sepelekan istilah. Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi, pertama kali yang diajarkan adalah istilah-istilah. Al-Quran membuat rumus bahwa salah satu penyebab utama kehancuran muka bumi ini adalah karena tidak tepat menggunakan istilah. Jangan sepelekan istilah. Nama saya Ahmad Ifham Sholihin, diganti istilahnya Ahmad Dajjal Sholihin atau Ahmad Syaitonir Rojim, saya nggak mau. Gara-gara istilah. Bahasa Arab tuh kalau beda panjang pendek aja bisa berlawanan maknanya. Apalagi beda istilah, ya. Ini kan pertanyaan yang justru kelihatan cara kerjanya hampir sama ya. Iya, yang satu halal, yang satu haram. Tapi tetap aja ada yang bilang sama saja. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba itu la yakumuna, enggak bisa bangkit. La yakumuna illa kama yakumul ladzi, kecuali seperti bangkitnya orang yang yatakhabbatu syaitan, kerasukan setan, minal mas, orang kena penyakit rusak akal atau gila. Dzalika bi annahum qalu, mereka itulah yang bilang innamal bai'u mithlu riba, jual beli sama aja kayak riba. Jual beli di bank syariah itu sama aja kayak transaksi di kredit di bank konven. Padahal wa halallahul bai'a wa harrama riba. Aktivitasnya sama, tapi Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Aktivitasnya sama, ya Allah sudah menggariskan. Nanti akan ada orang-orang yang menyamaksajakan. Gara-gara itu tadi, aktivitas fisiknya sama, istilahnya berbeda. Sama-sama ngeluarin duit jumlah yang sama atau sama-sama dapat return yang sama saja. Ternyata akadnya berbeda, hukumnya jadi berbeda. Itu tadi ya, kalau bunga itu ya kredit bersyarat bunga, nanti dapat bunga sekian. Kalau dagang di bank syariah pakai akad dagang kan. Kalau dagang pakai akad jual beli, jadi kayak kita kulaan bank syariah beli dari developer 100 juta, dijual ke nasabah 50 juta, ngambil untung 50 juta. Dijual ke nasabah 150 juta, ngambil untung 50 juta. Kalau akadnya bagi hasil, ingat nih bagi hasil, ini bukan pinjam meminjam ya. Bagi hasil, bukan pinjam meminjam. Kalau akadnya bagi hasil, maka lihatlah kontrak bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Yang menanggung rugi itu siapa? Itu bank syariah yang menanggung rugi jika nasabahnya tidak lalai. Nah, celakanya kadang-kadang nasabah tidak bisa membuktikan bahwa dia itu benar-benar sudah amanah. Nah, kalau udah begitu, ya nasabah yang harus nanggung rugi, kan begitu. Udah fair kok. Lihat aja kontrak legalnya ya. Kalau namanya bagi hasil berarti nasabah ngasih modal, bank syariah ngasih modal. Kalau posisinya pembiayaan mudharabah, kita sebagai nasabah nih, kita sebagai pengusahanya, dari awal itu boleh loh bikin proyeksi. Nanti proyeksi perencanaan hasil di bulan pertama 500.000, hasil di bulan kedua nanti berapa ratus ribu, bagi hasilnya nanti sekian. Itu boleh direncanakan berupa uang, itu boleh. Tapi yang pasti nanti pembagiannya seperti apa nunggu nanti. Bukan seperti bunga. Kalau bunga dari awal aku nggak mau tahu kamu bisnis seperti apa. Pokoknya nanti bunganya sekian. Bank konven bilang, aku pokoknya minta bunga sekian. Aku nggak mau tahu itu mau hasilnya seperti apa. Pokoknya bunganya sekian persen. Itulah berbasis bunga, kredit bersyarat bunga. Kalau bagi hasil itu tadi ya. Dari awal itu yang nanti hasilnya itu boleh direncanakan, tapi nanti realisasinya itulah yang akan dijadikan sebagai dasar hitungan. Nah, itu kalau hasil, bagi hasil. Kalau akadnya jual beli berarti bank syariah beli dari supplier atau developer dijual ke nasabah misalnya 150 juta tadi, ya utang nasabah segitu. Nggak ada urusannya dengan transaksi bagi hasil. Ini bukan pinjam meminjam juga. Utangnya adalah utang sebesar 150 juta. Apapun yang terjadi ya utangnya 150 juta. Karena ini utang atas jual beli. Bukan utang yang dalam arti melakukan kewajiban untuk kongsi. Seperti itu ya. Itu bedanya antara bunga dengan bagi hasil. Caranya kelihatannya hampir sama ya. Karena Al-Quran memang sudah merumuskan. Nanti akan ada orang-orang yang menyamasajakan antara jual beli dengan riba. Padahal meskipun aktivitas fisiknya sama, gara-gara istilahnya berbeda, rukun dan syaratnya menjadi berbeda, duitnya bisa jadi sama saja, ternyata hukumnya yang satu halal, yang satu menjadi haram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.